Para jamaah, teman-teman jamaah Majelis Al-Anwar yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam ini pembahasan saya adalah Kitabul Adab, kitab adab yang mencakup 50 adab dalam 50 keadaan. Dan kitab ini ditulis oleh Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim Ba'alawi Al-Husaini. Dan pada kesempatan malam ini tema yang saya ambil adalah adab ketika memotong kuku. Karena memotong kuku ini ada hubungannya dengan kebersihan badan kita. Dan namanya kebersihan ini dianjurkan sekali untuk kita. Ada pepatah Arab yang mengatakan an-nadhafatu minal iman, bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Dan salah satu bentuk penjagaan kita terhadap kebersihan yaitu menjaga badan kita agar tetap bersih, yaitu kuku misalkan. Nah, sekarang yang akan saya bahas adalah bagaimana adab ketika memotong kuku. Mungkin semuanya ini sudah terbiasa memotong kuku, tetapi kadang-kadang nggak tahu yang benar, yang dianjurkan, yang afdol, yang utama cara memotong kuku itu seperti apa. Maka disebutkan di dalam kitab ini bahwa di antara adab-adab ketika kita memotong kuku adalah yang pertama adalah menanam kuku yang telah dipotong. Jadi dianjurkan ketika kita memotong kuku jangan dibiarkan di lantai, jangan dibiarkan di tanah, tapi ditanam. Coba saya tanya Pak Herman, sudah pernah melaksanakan seperti itu? Sama sekali belum, Ustaz. Belum kan? Belum. Makanya gunanya kita belajar adalah seperti ini. Jadi tahu. Jadi yang pertama adalah adab ketika memotong kuku adalah setelah kita memotong kuku, kuku itu ditanam, dikuburkan. Dan ini berdasarkan hadis yang disebutkan oleh Al-Baihaqi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bidafni sya'ri wal adfari, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan untuk menanam rambut. Nah, ketika kita nyukur itu sebenarnya ditanam, bukan ditinggalkan begitu saja di tempat tukang cukur, apalagi nyukur di pojokan masjid. Repot itu, sapa sing merasa itu? Hah? Rambut apa saja? Rambut kepala, bulu ketiak, dan bulu-bulu yang lain, tidak perlu saya sebutkan. Dan yang kedua adalah kita dianjurkan juga menanam kuku, kata Nabi. Jadi Nabi itu memerintahkan rambut yang dipotong, kuku yang dipotong untuk ditanam. Wa qala, dan beliau berkata, la yatala'abu bihi saharatu bani Adam. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar rambut atau bagian-bagian tubuh kita itu tidak dibuat mainan oleh tukang sihir dari anak keturunan Adam. Karena bisa dipakai, oh ini rambutnya Pak Herman, saya jampi-jampi, dipelet, gitu loh, Pak Salman. Bisa saja, bulu ketiaknya Pak Salman. Ya terlalu jorok ya kalau ya. Pak Salman misalnya rambutnya malah nggak ditanam karena pengen dipelet, gimana itu hukumnya? Ya itu repot itu. Ya. Pergeseran fikihnya gimana itu? Ya, karena Pak Salman potong rambut pengen dipelet karena ini sudah diniati dan dia pengen dapat ridhonya, gimana gini nih, Ustaz? Ternyata yang melet Pak Har. Gagal kan ya? Jadi yang pertama adalah menanam kuku yang telah dipotong, itu adabnya. Yang kedua adalah waktu yang paling utama untuk memotong kuku yaitu pada hari Senin, Kamis, atau Jumat pagi. Tetapi bukan berarti di hari-hari yang lain tidak boleh. Itu cuma hari-hari yang afdol. Senin, Kamis, Jumat pagi. Kalau sudah panjang hari Selasa ya harus dipotong. Gak harus nunggu, tak nunggu hari Jumat. Jangan. Pokoknya disesuaikan kondisi. Tetapi kalau memang waktunya pas, ya dipaskan Senin, Kamis, atau Jumat pagi. Dan ini berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi, man qallama adfarahu yaumal jum'ah, siapa yang memotong kukunya pada hari Jumat, wuqiya minas su'i ila mithliha, maka dia akan dijauhkan dari keburukan sampai hari Jumat berikutnya. Oh, keren ya? Keren. Tapi biasanya kalau Pak Har motongnya kapan? Senin. Berarti ya nggak dapat ini ya. Wong Jumat di sini disebutkan. Tapi jangan kecewa. Ada hadis yang lain. Disebutkan di sini mangqassa azfarahu yaumal jumu'ah. Barang siapa yang memotong kukunya pada hari Jumat, akhrajallahu minhu da'a wa adkhala fihi syifa. Maka Allah akan mengeluarkan darinya penyakit dan memasukkan di dalamnya kesembuhan. Ternyata masih hari Jumat.
Ada hadis yang lain, man arada ayyamana minal faqr, barang siapa yang ingin terjaga dari kemiskinan, wa syikayatil ama, dan musibah buta, wal baras, belang, wal junun, gila, fal yuqallim adfarahu yaumal khamis ba'dal asri, maka potonglah kukunya pada hari Kamis setelah asar. Kamis setelah asar berarti dia itu bisa terjaga dari kemiskinan, terjaga dari musibah buta, terjaga dari belang, terjaga dari gila. Ya, intinya adalah Senin, apa tadi? Kamis, Jumat pagi. Yang ketiga adalah niat tatkala memotong kuku untuk mengikuti perintah syariat dan juga berniat supaya dijauhkan dari gangguan syaitan. Jadi diniatkan saya ini melakukan ini karena ikut Nabi. Jadi kalau misalkan kita melakukan sesuatu hanya kebetulan saja, pakai sandal kebetulan kaki kanan, gak dapat pahala. Tetapi kalau diniatkan Nabi itu memerintahkan pakai sandal dengan kaki kanan, saya ikut Nabi, dapat pahala. Masuk masjid kebetulan saja, karena kebetulan kaki kanannya pas, gak dapat pahala. Tetapi kalau diniatkan saya masuk dengan kaki kanan karena ikut Nabi, maka dapat pahala. Jelas ya? Kalau Pama masuk masjid kaki kanan, terus awalnya pakai niat, tapi setelah ada masjid muncul niat, dapat separuh nggak kira-kira pahalanya? Ya mundur lagi. Oh ya ulangi. Itu ulangi lagi, Ustaz. Ulangi lagi. Bisa. Oke. Ya jelas ya. Ya tanya. Monggo, maju ke sini, tidak apa-apa supaya lebih jelas ya. Pak Juli, makasih kehadirannya, dan Pak Imron juga makasih. Dan siapa yang belum ini? Pak Bobi. Monggo Pak Freddy. Nah, ini mohon disimak, Pak Freddy ini jarang nanya. Kalau nanya, mesti pertanyaannya ini sangat di luar dugaan. Mudah-mudahan bisa berikan hikmah untuk kita semua. Monggo Pak Freddy bergeser ya. Iya. Beliau itu pengalamannya luar biasa ya. Dan banyak di luar biasa nih. Monggo. Oke, Waalaikumsalam Ustaz. Salam. Tadi kan disebutkan ada beberapa hari yang memang kalau diniatkan disunatkan itu apa istilahnya dapat pahala ya. Pertanyaan saya pernah dengar pada saat memotong kuku itu apa tujuannya supaya suci? Apa perlu wudu dulu atau sesudah mandi? Kalau kita kan seringnya potong kuku, potong rambut, tukang cukur pulang baru mandi gitu, baru keramas gitu. Gimana? Oh. Ini kalau jawab saya, khawatir tersesat. Jangan dulu aja ya. Enggak. Ya, nanti itu ada di adab berikutnya. Ya, saya lanjutkan ke adab berikutnya. Nanti ada apa yang harus dilakukan setelah potong kuku. Apakah mandi dulu baru potong kuku atau potong kuku baru dicuci? Nah, ini berikutnya. Mengulang yang ketiga tadi, bahwa niatkan tatkala memotong kuku untuk mengikuti perintah syariat dan juga berniat supaya dijauhkan dari gangguan syaitan. Dan ini disebutkan sebuah hadis, qussu adhafirakum fa inna syaitana yajri ma bainal lahmi wadh-dhufri. Potonglah kuku kalian karena sesungguhnya setan itu berada di antara daging dan kuku. Jadi kalau ada kuku yang panjang, biasanya kan ada kuku yang kelingking dipanjangkan, itu ada setannya itu. Sama sekali nggak boleh panjang. Jadi jangan panjang. Nabi karena nggak pernah mencontohkan memanjangkan kuku. Yang kukunya panjang itu ya setan. Coba angkat tangan. Ya itu Pak Suladi. Nah ya ini malah di depan. Oke, lanjut dulu ya. Adab yang keempat adalah tidak memotong kuku dalam keadaan hadas besar karena hukumnya adalah makruh. Jadi kalau kita dalam keadaan hadas besar atau perempuan yang dalam keadaan haid, jangan memotong bagian dari badannya. Rambut jangan dicukur, kuku jangan dicukur. Kuku jangan dipotong. Kenapa? Karena disebutkan dalam kitabnya Al-Imam Al-Ghazali, kitab Ihya Ulumuddin, bahwa hukumnya itu adalah makruh. Jadi tunggu sampai selesai. Haidnya selesai atau sudah mandi besar, baru kita dianjurkan motong kuku kalau memang kukunya panjang.
Jadi jawabannya Pak Freddy, kalau memang dalam keadaan hadas besar, ya motongnya setelah mandi. Ya, tetapi kalau tidak dalam keadaan hadas besar, ya motong kuku dulu, baru dicuci. Ya, jadi benar, habis potong rambut baru bersihkan lagi. Karena kebersihan di atas kebersihan. Ya, rambut sudah dirapikan, kan sudah bersih. Tapi kan masalahnya badan jadi kotor karena rambut. Setelah itu mandi. Jangan kebalik, mandi dulu baru cukur, kotor lagi. Nah, Kalau cukur bareng mandi bisa nggak? ya itu nanti bisa dipraktekkan. Kayaknya Pak Herman ya seperti itu. Cukur bareng mandi. Tanya Ustaz. Barangkali dengan pengalaman. Hmm? Kuku yang sebelum kita membersihkan diri kan otomatis dalam keadaan kotor. Itu pengaruh nggak? Nggak, kalau tidak dalam keadaan hadas besar tidak pengaruh. Ya, mau sudah wudhu, nggak wudhu dan lain sebagainya tidak pengaruh. Tapi kalau dalam keadaan hadas besar, kalau Imam Ghazali itu menyampaikan bahwa mereka itu yang dipotong kuku-kuku itu akan datang nanti hari kiamat nuntut kepada orang yang motong kuku saat hadas besar. Saya kok nggak dimandikan dulu? Saya dalam keadaan junub kok wes dipotong. Lah iya, itu katanya Imam Ghazali. Ya wes Pak Herman cerita sendiri. Jelas ya? Ya Pak Suladi. Iya, kan itu dalam keadaan kotor semuanya ya. Yang dalam keadaan junub, hadas, haid, nifas, ya sudah jangan potong kuku. Kalau nifasnya 60 hari, ya tapi kalau sudah 60 hari mas melengkung muter kayak gini, ya dipotong. Kan hukumnya makruh, nggak sampai haram ya. Dilihat keadaannya. Itu yang keempat. Yang kelima adalah jika seseorang memotong sebagian kuku tangan kanan dan tidak memotong kuku tangan kiri, maka hal itu hukumnya adalah makruh jika tanpa uzur. Jadi harus dua-duanya. Kalau kanan sudah dipotong, kiri juga harus dipotong. Dan cara memotongnya diawali dari jari yang mana, itu nanti ditentukan. Enggak sembarangan. Ya. Dari jari yang mana nanti akan ditentukan. Tapi nanti. Yang keenam, sunnah setelah memotong kuku, tangan, atau kaki untuk mencuci ujung jari-jarinya. Karena diriwayatkan jika digunakan untuk menggosok badan sebelum dicuci, maka akan menyebabkan penyakit pada badan. Jadi habis potong kuku, cuci tangan. Ya jangan dibiarkan terus dipakai garuk, itu akan menyebabkan penyakit badan. Yang ketujuh, memotong kuku jika telah masuk bulan Zulhijjah. Nah, nanti ini bulan depan akan masuk bulan Zulhijjah. Ini disunnahkan untuk memotong kuku bagi yang tidak berkorban. Bagi yang berkorban, maka hukumnya adalah makruh memotong kuku. Jadi kalau sudah 10 awal Dzulhijjah, orang yang niat kurban di tanggal 10-nya, maka jangan potong kuku. Kalau mau memotong kuku sebelum masuk Dzulhijjah. Kenapa? Karena semua badan ini nanti akan dapat ampunan ketika kurban. Eman, kukunya ini yang dipotong, ya dikurbankan, ngurban. Akhirnya eman, kuku yang dipotong itu sudah nggak dapat ampunan. Eman kan? Ya eman. Jadi ditahan dulu. Ya, yang penting ya siap-siap aja. Sebelum Dzulhijjah dipotong dulu bagi orang yang berkorban. Kalau enggak korban, enggak pengaruh. Mau motong kapan saja bebas. Jelas. Itu adab yang ketujuh. Dan adab yang terakhir adalah memotong kuku tidak boleh dengan cara menggigit. Karena hukumnya adalah makruh. Enggak boleh, harus pakai alat. Ya potong kuku pakai alat yang wajar, kapak kapak 212 ya nggak bisa, atau gergaji. Nah, jangan ya. Jadi itu 8 adab yang bisa kita lakukan ketika memotong kuku. Berikutnya adalah disebutkan di sini ada 2 faidah. Faidah yang pertama adalah tentang perincian hukum dalam memotong kuku. Jadi memotong kuku itu ada kalanya hukumnya wajib, ada kalanya hukumnya sunnah, ada kalanya hukumnya makruh, ada kalanya hukumnya haram. Ayo kira-kira haram itu kapan motong kuku? Kira-kira makruh motong kuku itu kapan? Pada saat sholat. Ya jelas lah. Itu yang nggak usah ditanya motong kuku saat sholat ya. Jadi yang pertama adalah hukumnya wajib memotong kuku. Kapan?
jika terdapat kotoran yang mencegah masuknya air wudhu atau mandi. Ya, kenapa? Karena berhubungan dengan kewajiban. Sholat itu hukumnya wajib, sholat itu butuh wudhu, dan wudhu itu tidak sah kalau misalkan ada yang menghalangi di dalam kuku, maka jadi wajib hukumnya memotong kuku pada waktu itu, tidak sunnah lagi. Yang kedua, hukumnya bisa menjadi sunnah jika kuku sudah panjang, dan yang lebih utama setiap seminggu sekali. Seperti tadi, setiap Senin, setiap Kamis, setiap Jumat pagi. Seminggu sekali. Dan yang ketiga, makruh. Tidak hanya memotong kuku, rambut, ketiak, bulu kemaluan, dan lain sebagainya. Kalau memotongnya adalah bagi mereka yang berkurban di 10 awal bulan Zulhijjah. Atau bagi mereka yang sedang haid atau junub, makruh. Dan menjadi haram jika masih dalam keadaan berihram haji dan umroh sebelum tahallul. Jadi nanti waktu haji itu ada keharaman untuk memotong kuku. Sampai tahallul, sampai memotong rambut baru halal lagi nanti memotong kuku. Itu 4 hukum memotong kuku. Faedah pertama yang disebutkan di dalam kitab ini. Yang terakhir ada faedah kedua tentang bagaimana cara memotong kuku. Diawali dari jari yang mana? Kalau Pak Salman dimulai dari mana? Telunjuk. Pak Bobi dari mana? Dari kelingking. Pak Suladi? Jari manis. Pak Iwan jari tengah lah. Dari jempol. Oke. Tentang dari mana yang paling afdol ketika kita memotong kuku, terjadi perbedaan para ulama. Yang pertama, Al-Imam Al-Ghazali mengatakan yang afdol ketika kita memotong kuku dimulai dari jari telunjuk tangan kanan. Coba diangkat. Telunjuk tangan kanan. Setelah itu baru ke tengah, manis, kelingking, ya. Baru kelingking kiri. Enggak, yang jempol belum. Ya, jempol belum. Ya, langsung kelingking kiri, ini, baru jempol yang kanan. Itu cara menurut Imam Al-Ghazali. Jadi nanti kalau potong kuku seperti itu, telunjuk kanan, ini jangan dulu. Baru kelingking, nih, baru ini. Sudah? Oh. Baru tahu ternyata, kan gitu kan? Itu kalau Imam Ghazali. Ya. Kalau Imam Nawawi beda. Dimulai dari jari telunjuk tangan kanan, ini Imam Nawawi. Ini. Nah, ya. Baru ini. Coba diulangi. Cara memotong kuku menurut Imam Ghazali dimulai dari ini terakhir nanti. Baru ini jempol kanan terakhir. Imam Ghazali. Imam Nawawi coba ini, ya jempol ini, baru ini, selesai. Di sini disebutkan ada 4 pendapat. Jangan dipraktekkan semua. Cukup yang 1 dan 2 itu yang biasanya umumnya dipraktekkan. Ya. Yang ketiga ternyata disebutkan di sini lebih membingungkan. Menurut pendapat sebagian ulama dimulai dengan kuku jari tengah. Kemudian jari kelingking. Wah, bingung ini. Kemudian ibu jari. Yoprek. Kemudian jari manis. Kemudian jari telunjuk. Bingung nggak? Ya sudah, nggak usah dipraktekkan yang mudah saja. Ada lagi yang keempat. Menurut sebagian ulama, pada tangan kanan itu mengikuti urutan kelingking, tengah, ibu jari, jari manis, telunjuk. Intinya yang 2 terakhir itu repot. Yang gampang itu pendapatnya Imam Ghazali dan Imam Nawawi. Boleh pakai Imam Ghazali, boleh dengan pendapatnya Imam Nawawi.